Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk para calon wali murid yang di rumah, para penonton baik di Facebook, di Instagram, ataupun di YouTube SMA IT Ulil Albab. Nah, kali ini kita akan live kembali terkait penerimaan siswa baru di SMA IT Ulil Albab. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang mana atas karunia-Nya, rahmatnya ya, kita masih bisa sampai di titik dimana kita saat ini kembali menerima siswa baru di SMA IT Ulil Albab Batam. Dan insya Allah kita akan menerima angkatan kali ini, angkatan yang keempat ya. Nah, jadi alhamdulillah sudah lumayan panjang perjalanan SMA kita, sudah angkatan keempat ya. Dan selawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik ayah bunda, calon wali murid dan para wali murid di rumah semuanya yang saya hormati, jadi hari ini ada kepala sekolah kita, ada Ustazah Hartika Sari di samping kita ya. Dan yang saya hormati para calon wali murid, para wali murid yang lagi menonton, para calon peserta didik SMA IT Ulil Albab insyaallah, dan para peserta didik yang saat ini lagi menonton juga. Nah, ayo ajak semuanya, tetangga atau teman-teman yang ingin masuk atau bergabung di SMA kita, silakan langsung join di Facebook SMA IT Ulil Albab, di YouTube SMA IT Ulil Albab, dan di Instagram, karena semua pertanyaan nanti akan terjawab di sana. Baik, yuk sama-sama kita buka dulu dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi hari ini kita akan banyak sekali diskusi ya. Kita akan banyak sekali diskusi dengan kepala sekolah ya, kepala sekolah kita. Nanti untuk lebih jauh terkait pengenalan kepala sekolah, nanti akan saya langsung berikan kepala sekolah seperti apa pengenalannya, seperti apa gitu ya. Tapi tunggu dulu, nanti ada video yang menampilkan bagaimana sekolah kita gitu ya. Nah, tapi sebelum videonya kita tampilkan, silakan panggil dulu nih teman-temannya, panggil dulu para tetangga, panggil semua para calon orang tua ya saja ya, calon orang tua untuk bergabung di FB kita dan di Instagram kita. Nah, kita akan tampilkan video terkait sekolah kita, pengenalan sekolah kita. Nah, buat yang jauh bisa langsung lihat video pengenalan sekolah kita. Nah, kita tunggu ya videonya ya, kita akan tampilkan di layarnya. Silakan lihat perkenalan dari kami terkait SMA IT Ulil Albab Batam. Oke, silakan selamat menyaksikan. Nah, ini ada pengenalan sekolah kita. Ini ada toilet kita di sekolah. Ini asrama yang Iwan. Ada asrama Iwan, ini bisa dilihat. Nah, ini ada asrama Awar. Nah, ini asrama Awar, lingkungan Awar. Dan nah, ini juga asrama Awar masih ya, lingkungan Awar. Nah, ini beberapa potret kegiatan kita. Nanti kita akan akan kita kupas tuntas terkait kegiatan ini. Ini ada beberapa hari guru ya. Ini ada BES, Badan Eksekutif Terpadu, ada pramuka. Nanti akan langsung dibahas oleh kepala sekolah kita. Nah, ini juga ada ekskul basket, futsal ya. Nah, taboga. Nah, ada panahan juga. Jadi buat antum yang ingin panahan atau seperti apa, nanti ada langsung bisa dilihat untuk apa-apa aja sih kegiatan-kegiatan kita yang ada di SMA Ulil Albab. Nah, baik, sekian untuk perkenalan
perkenalan SMA IP Ulil Albab Batam. Baik, kali ini kita udah kedatangan langsung dari kepala sekolah kita. Nah, kepala sekolah kita Ustazah Hartika Sari. Sebelum lebih jauh, saya akan memperkenalkan dulu, ya. Nah, beliau ini bernama Ustazah Hartika Sari, SPD STHI. Nah, sarjana pendidikan dan sarjana teologi ya, Ustazah ya, sarjana teologi Islam. Nah, beliau merupakan kepala sekolah di SMA IP Ulil Albab Batam. Nah, beliau bergabung di SMA kita ini menjadi kepala sekolah di tahun 2017 ya Ustazah ya, tahun 2017. Dan beliau masuk di dunia pendidikan di tahun 2009 ke tahun 2020, berarti udah 10 tahun. Wow, pengalaman luar biasa. Nah, untuk yang lebih jauh terkait bagaimana kepala sekolah kita dan pengenalan terkait sekolah dan asrama, langsung saja saya serahkan kepada Ustazah Hartika Sari. Ustazah Hartika, dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada suara Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ya kepada kita semua, dan selawat beriring salam kita limpah curahkan kepada baginda kita, kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik, alhamdulillah, berbahagia sekali rasanya pada siang hari ini bisa on air dari studio SMA IPB Batam ya, sekolah satu-satunya sekolah Islam terpadu yang bergabung ya ke dalam jaringan sekolah Islam, jaringan JSIP Indonesia ya, jaringan sekolah Islam Indonesia. Alhamdulillah, ini adalah merupakan yang pertama SMA IT, sekolah Islam pertama ya di Kepri. Nah, alhamdulillah, dan sekolah kita mulai beroperasi, mulai didirikan pada tahun 2018 awal ya. Jadi ketika itu bulan Januari pertengahan waktu pertama soft launching. Nah, alhamdulillah di bulan Juli 2018 kita sudah mulai membuka kelas, dan pada saat itu masyarakat Kepri alhamdulillah mempercayakan anak-anaknya, meskipun pada angkatan pertama kita menerima 18 siswa, namun di semester kedua alhamdulillah bertambah menjadi 28 siswa. Alhamdulillah, itu adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan, dan ini juga tidak lepas dari kerjasama ya semua elemen, semua unit yang ada di bawah naungan Yayasan Ulil Albab Batam ya, yang sebelumnya memang sudah eksis. Nah, berbicara tentang SMA IT Ulil Albab Batam, kita tidak bisa terlepas dari nama besar Yayasan Ulil Albab Batam yang sudah mulai berkiprah di dunia pendidikan di Kota Batam khususnya ya, dan wilayah Kepri pada umumnya di sekitar tahun 2008 kalau tidak salah ingat ya. Mohon nanti mungkin diluruskan kalau ada yang salah. Jadi karena banyaknya masyarakat yang mempercayakan anak-anak putra putri mereka untuk di SD, kemudian di SMP, dan ketika itu beberapa masukan dari orang tua yang meminta segera dibuka SMA. Alhamdulillah kepada Allah, tahun 2018 itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa bagi Yayasan Ulil Albab Batam. Terkabullah ya mimpi-mimpi seluruh sivitas akademik dan masyarakat juga yang menaruh harapan besar kepada Yayasan Ulil Albab Batam untuk pendidikan Islam di Batam umumnya dan juga di Kepri. Terus kalau misalnya berbicara tentang bagaimana konsep yang akan diusung oleh SMA Ulil Albab Batam, pada saat ini kita sudah ketahui bersama bahwa dunia pendidikan banyak sekali yang yang perlu pembenahan ya.
baik itu dari sistem, kurikulum dan lain sebagainya. SMA Ulil Albab Batam hadir dengan mengusung sebuah konsep yang kita kreatkan di dalam tagline ya, yang coba kita jadikan sebagai sebuah visi besar bahwa building character academic excellence. Jadi kita tidak hanya ingin mengisi otak ya generasi kita, tapi kita juga ingin mengisi hati mereka, ya. ingin memperbaiki, ingin membersamai tumbuh kembang mereka sehingga karakter yang tumbuh, karakter yang muncul, karakter yang akan menjadi budaya mereka itu adalah jadi karakter yang baik, karakter yang di sana tercermin nilai-nilai Islam. Nah, kemudian dari tagline besar ini ya, kita mencoba membuat rumusan-rumusan program yang mungkin berbeda dengan yang lain gitu ya. Karena kita pengen tidak biasa-biasa saja, maka kita berusaha untuk membuat program yang juga tidak biasa-biasa saja. Nah, seperti itu. Nah, kalau program secara garis besar ini yang pertama untuk akademik ya, kurikulum kita di bawah naungan Kementerian Pendidikan dalam hal ini kalau SMA di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, kemudian JSIT ya, Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Jadi kita meramu dua kurikulum ini menjadi satu untuk kita ajarkan di SMA IT Ulil Batam. Nah, yang selanjutnya strategi-strategi yang kita lakukan ada beberapa, misalnya kalau di sekolah umum secara konvensional mata pelajaran itu akan dihabiskan di dalam rentang waktu 3 tahun. Nah, kita ingin mencoba sesuatu yang baru bahwa ada beberapa mata pelajaran yang bisa kita lebih sederhanakan ya, sehingga waktu untuk pembinaan karakter ya, kepemimpinan dan sebagainya itu bisa kita punya ruang lebih banyak. Terus kemudian kita mencoba membuat sebuah landasan yang namanya BLP ya, yang mana BLP ini adalah sebuah metode di mana kita menganggap bahwa semua anak itu lahir dengan potensi masing-masing. Nah, di sekolah ini guru ya apresiasi itu tidak hanya diberikan kepada siswa yang hanya jago matematika ya, hanya jago IPA dan lain sebagainya, tapi semua potensi terkecil itu berusaha untuk kita akomodir ya. Kemudian kita buat di dalam sebuah formula yang namanya indikator BLP. Nah, indikator BLP ini akan membersamai langkah anak-anak ini di dalam proses pembelajaran sehingga mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Nah, kemudian selain itu kita juga karena kita rasa kalau misalnya kita mengikuti alur ya, sangat mengikuti alur sesuai dengan yang biasa-biasa saja, maka kita akan ketinggalan, sehingga kita mengambil sebuah kebijakan bahwa ada kebijakan namanya fleksibel kurikulum, bahwa kita tetap mengadopsi sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan ya, tapi kita punya strateginya di lapangan seperti apa. Jadi kalau misalnya yang sudah kita lakukan kemarin ada namanya funding scheme ya. Funding scheme itu di awal kita rencananya untuk mengirimkan anak-anak kita ke Paris sana ya, kampung Inggris, tapi setelah kita hitung-hitung akan sangat memakan budget ketika kita datang ke sana gitu kan. Dan karena di sekolah ini yang bersekolah di sini bukan hanya mohon maaf anak-anak yang berlatar belakang ekonomi menengah ke atas, maka kita juga harus pertimbangkan hal-hal itu sehingga kita menggandeng lembaga ya yang memang juga sudah berpengalaman ya, berkecimpung di Paris sana, di Paris Kediri,
kepada mereka yang datang ke sini, kemudian kita adakan selama 1 bulan full dan hanya ada pembelajaran Al-Quran, kemudian evaluasi BLP yang tadi seperti saya bilang, checklist harian mereka terkait tentang 5 indikator ya. Kemudian durasi belajarnya itu selama 5 kali ya, saya semalam. Nah, selain itu juga kita berharap bahwa anak-anak yang siswa-siswi kita begitu menentukan pilihan masuk ke SMA Negeri Batam, mereka sudah punya tujuan, ya. Mereka sudah punya goal hidup. Jadi ketika menjalani hari-harinya di SMA Negeri Batam, tidak lagi gampang, saya harus kemana, ya. Kemudian tidak lagi bimbang, setelah ini saya nanti mau ngambil jurusan apa, mau kuliah di mana, gitu ya. Nah, kita punya formula yang namanya training motivasi, ya. Di sana nanti anak-anak itu akan diberikan bimbingan namanya life mapping, ya. Nah, di sini penekanannya adalah kita menyadarkan kepada anak-anak kita bahwa sebagai seorang muslim, ya, kita punya tujuan hidup, ya, the purpose of life. Apa sih tujuan hidup seorang muslim yang sebenarnya? Apakah kesuksesan? Ya, kemudian kesuksesan seorang muslim itu seperti apa? Apakah diukur dari materi? Ya, tapi yang kita tekankan kepada siswa kita bahwa kita punya 3 tujuan hidup. Maksud penciptaan Allah yang pada kita adalah yang pertama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sebagai khalifah fil ardh, ya, sebagai pemimpin di muka bumi. Nah, sebelum mereka dipersiapkan untuk menjadi pemimpin, ya, di muka bumi ini, maka kita bekali mereka yang tadi sinergi dengan program BLP, bagaimana mereka mampu memimpin diri mereka sendiri dulu, ya, itu yang kita buatkan dulu. Kita gamblang setiap hari mereka harus melakukan itu, dan target-target yang ada di BLP ini itu tidak sama. Jadi setiap jenjang, ya, jenjang kelas itu akan berbeda. Sama halnya ketika diberikan dosisnya nggak sama. Dosis kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 tentu berbeda. Nah, itu yang kedua, ya, sebagai khalifah fil ardh. Kemudian the purpose of life yang ketiga adalah sebagai pemakmur bumi. Jadi ketika anak-anak membuat goal hidup, ya, mereka akan berlandaskan kepada 3 tadi. Nah, setelah mereka menentukan goal hidup, mereka akan membuat namanya life mapping, peta perjalanan hidup. Dengan cara apa dan bagaimana, ya, mereka akan mencapai goal hidup yang dituju tadi. Nah, itu adalah yang terus kita lakukan setiap tahun. Ya, biasanya di kelas 10 itu kita adakan kayak coaching, ya, pengembangan dulu, mengenali dirinya dulu, kemudian membangun self concept, ya, mengetahui bagaimana mereka generasi muda ini mengetahui self concept mereka, kemudian bagaimana menumbuhkan self concept, ya, positif. Dari di situ muaranya, ya. Kemudian nanti sampai kepada mau ngapain mereka mau ngambil peran apa di muka bumi ini, sebagai aktualisasi tadi dari the purpose of life yang 3. Mungkin seperti itu sih, masih banyak, mungkin lebih interaktif nanti karena khawatir nanti saya kebablasan ya nanti wawancaranya nanti ini apa dia. Ya, jadi itu gambaran umum terkait sekolah kita. Nah, banyak ya, ada 3 poin. Nah, saya menggarisbawahi dari poin-poin ini tadi. Sebelum itu kita ada video terkait hasil dari poin-poin itu, yaitu kelas inspirasi mungkin saja. Oke, kelas inspirasi kita akan menampilkan video kelas inspirasi karena itu hasil dari godokan ya saja, ya, godokan yang tadi itu, yang dari BLP, ya, dari BLP dan lain sebagainya. Nanti ini beberapa program-program juga yang dari sekolah kita akan tampilkan, dan banyak sekali dari
godokan di sekolah kita tadi, karena anak SMA itu udah nggak fokus apa gini, anak SMA itu udah mikirkan ke depannya Ustaz ya. 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 Jadi bukan saatnya lagi untuk berleha-leha ya, tapi saatnya untuk mulai serius memikirkan langkah besar mereka untuk ke depan seperti apa. Nah, di SMA Ibnu Albab ini kan tempatnya udah seperti itu, ditata dari awal ya saya. Yang tadi BLP-nya di awal itu punya pelan yang kelas 10, kelas 11 sudah agak menengah, kelas 12 baru capainya agak tinggi. Nah, sebelum itu kita lihat dulu nih, ada kelas inspirasi yang anak-anak akan nantinya akan kedepannya jadi apa, seperti apa. Iya, silakan kelas inspirasi. Ini ada kelas inspirasi. Ya, ini ada di potensi-potensi yang bisa anak-anak gapai di luar sana, yang mungkin saja itu ternyata sesuai dengan passion mereka ya, karena kita memang ngarahin anak-anak untuk memilih apa sih tujuan hidupnya itu sesuai dengan passionnya. Jadi ketika melakukan itu, melakukan dengan cinta ya, karena melakukan dengan suka. Jadi mungkin terus yang kemudian kita juga pengen lembaga-lembaga baik itu pemerintah maupun swasta untuk terlibat langsung memajukan pendidikan, khususnya pendidikan di Kepri ya, di dalam hal ini Batam. Jadi seperti itu Ustaz. Jadi ternyata nggak hanya pilot aja yang ada di bandara ya Ustaz ya, banyak sekali. Jadi dengan adanya kelas inspirasi tadi itu membawa anak-anak kita yang kelas SMA tentunya untuk lebih tahu dunia penerbangan ya Ustaz. Ya, yang tadinya seperti kemarin kita lakukan, ada anak kita yang pengen jadi pilot ya. Ternyata dijelaskan di kelas inspirasi bahwa ada yang pemerintah itu yang mengatur jalur lalu lintas ya. Itu ternyata bagi dia menarik dan belum mengetahui sebelumnya gitu kan. Oh ternyata ada ini. Nah, di kelas inspirasi tahunya. Kelas inspirasi tahunya. Dan masih banyak juga, masih banyak lagi karir-karir atau profesi-profesi yang lain di dunia penerbangan. Setelah ini, selain dunia dirgantara, dunia penerbangan, kita ada juga lihat bukan mungkin, tapi kita langsung lihat nih. Nah, kita langsung lihat nih di BTP, Badan Batam Tourism Politeknik. Ini untuk masak-masak saja. Kenapa kok anak-anak dibawa untuk masak-masak saja? Oh gitu. Nah, kita lihat saja. Nah, jadi ini biasanya kelas inspirasi yang kita lakukan itu berdasarkan data dari hasil tes psikologi ya. Dalam hal ini kita juga melakukan tes manual, tes psikologi berbasis IT. Jadi di sana ternyata ada anak-anak kita yang pengen jadi entrepreneur ya. Ternyata ada anak-anak kita yang pengen jadi pengusaha kuliner. Makanya ya kita bawa ke sana. Jadi data-data dari data awal yang kita dapatkan, yang kita gali dari siswa itu akan menjadi modal kita untuk menjalankan program-program yang sudah kita canangkan. Jadi nggak langsung harus kesini, enggak, tapi memang ini yang ada irisannya dengan ini, karena ada anak kita yang pengen jadi pengusaha kuliner, ada anak kita yang pengen jadi pengusaha yang lain, dari pengusaha perhotelan dan lain sebagainya. Makanya kita akan di sini. Jadi kita juga nggak bisa lihat sisi bahwasanya kamu harus jadi ini, ya. Jadi ini loh yang ada. Sekarang kamu lihat bisa jadi yang dulunya ingin jadi dokter,
berubah jadi pengen jadi koki ya Ustaz ya? Iya, karena itu kan sesuai dengan passionnya tadi. Jadi intinya adalah bagaimana siswa-siswa kita ini mengambil peran ya untuk kebermanfaatan hidup mereka di muka bumi ini. Itu sebenarnya motivasi mereka sepanjang itu masih dalam syariat Islamnya. Ya. Dan ini fasilitas yang keren saya bilang saja, karena belum tentu di SMA luar itu mengenalkan seperti ini gitu kan, yang langsung lihat seperti ini. Dan ini tuh anak-anak langsung terpikirkan bahwasanya, oh saya ingin jadi, wah ternyata jadi chef itu asik ya Ustaz ya, gitu ya. Wah ternyata masak-masak itu asik gitu. Jadi yang dipikirkan mereka, karena kebanyakan ya ayah bunda di rumah, kebanyakan anak-anak kita saat ini ya Ustaz Jaya pengennya yang enak-enak ya Ustaz Jaya, pengen jadi mungkin jadi pilot yang wow gitu. Ternyata ada loh profesi-profesi lain itu yang mendukung juga seperti itu. Nah ini di BTP memang Batam ya Ustaz Jaya? Ya, ini BTP yang di nah yang di Bali ini di sini kan siswa kita memang ada juga yang mau melanjutkan kuliah di sini. Jadi kemarin ini sekaligus sebagai orientasi kampus. Ya. Jadi selain tadi kelas inspirasi, ada orientasi kampus juga yang merupakan salah satu program unggulan kita, di mana anak-anak ini dikenalkan dengan beberapa kampus, ya. Yang tadi kembali ke data mana mereka mau pergi, gitu ya. Kira-kira kampus-kampus mana nih yang akan menjadi tujuan anak-anak kita? Nah, kita akan mencoba untuk membangun komunikasi dengan kampus-kampus tersebut untuk melakukan kunjungan ke sana untuk menggali lebih dalam bagaimana program-program di sana. Yang akhirnya nanti akan membuat anak-anak kita ini menjadi semakin yakin. Ya, menjadi semakin yakin. Oh, berarti saya mau belajar di sini. Kalau saya memang timbul keraguan, masih ada waktu untuk mencari second opinion. Nah, sebelum kita masuk ke mungkin ada masih kelas inspirasi yang lain saja. Mungkin menyambung aja dari yang saya sampaikan tadi, adanya orientasi kampus saja ya. Nah, kalau untuk masa pandemi ini kan pasti kita nggak bisa keluar saja. Nah, langkah apa yang diambil sama pihak sekolah supaya anak-anaknya masih bisa ikut orientasi kampus? Oke, jadi di masa pandemi ini memang kita ya berada dalam situasi yang sangat terbatas, tapi alhamdulillah dengan kemajuan teknologi ya kita masih bisa melakukan hal-hal ya melanjutkan rencana-rencana yang awal kita sudah rancang, namun mungkin agak berbeda skenario-nya ya, seperti orientasi kampus. Nah, alhamdulillah orientasi kampus kita sudah laksanakan sekali ya. Biasanya orientasi kampus ini kita lakukan sebulan sekali. Jadi kalau yang sudah jalan kemarin, kita juga berdasarkan dari data anak-anak kelas 12 yang saat ini sudah masuk datanya ke sekolah, mereka mau ke mana, ambil jurusan apa, akhirnya kita mencoba membangun komunikasi ke, kalau kemarin ke UIN Malang ya, karena ada anak kita yang mau masuk ke sana ya, jurusan bahasa Arab ya, dan kita menghadirkan mahasiswa yang masih aktif di sana. Narasumber itu akan menyampaikan ya bagaimana cara masuk ke situ, seperti apa nilai yang dibutuhkan, kemudian gambaran kehidupan kampus seperti apa gitu, tantangan mereka ketika kuliah di jurusan itu dan kampus itu bagaimana, terus dan sebagainya, bahkan sampai ke bagaimana kehidupan di luar kampus, kemudian bagaimana budaya di kampus tersebut, di wilayah kampus tersebut itu semuanya. Dan di situ diadakan interaktif antara narasumber dan siswa-siswa kita, dan ini kita buka untuk semua yang mulai kelas 10, kelas 12 dan kelas 11, agar kelas yang 10 dan 11 ini juga punya gambaran lebih awal ya. Punya gambaran lebih awal seperti apa kampus-kampus yang ada di Indonesia. Jadi kalau saya lihat itu sudah matang sekali SMA ITB Ulil Albab ini untuk mempersiapkan anak-anaknya yang sedari kelas 10 mereka sudah digodok ya, sudah diarahkan ini mau jadi kemana tanpa ada kita suruh ya Ustazah ya. Silakan potensinya kemana, ambil kemana, dan ini loh kamu mau masuk kampus apa, maka kami akan fasilitasi, ini loh kami kenalkan seperti Ustazah ya. Dan insya Allah juga kita dalam dekat ada kayak anak-anak beberapa di UGM ya Ustazah ya. Nah di UGM maka kita akan sudah mencari tinggal menunggu jadwal untuk orientasi ya
kayak kamu bagaimana Zah? Mengusahakan seperti apa Zah? Mengusahakan kayak anak ini pengennya di UI, maka kita akan cari ya Zah ya? Ya, kita akan mengusahakan untuk mencari channel-channel koneksi-koneksi untuk bagaimana agar anak-anak ini memilih betul-betul nanti ketika sudah lulus dari SMA itu mereka memang sudah mantap. Jadi tidak ada lagi cerita mahasiswa pindah jurusan karena merasa salah ngambil jurusan ya, dan udah memang sudah tersetting dari awal itu yang kita lakukan. Benar, jadi dari awal tuh pihak sekolah sudah membuat mereka, memelekkan mereka kalau bahasa kita ya. Ini loh gitu, nanti jadi nggak ada seperti orang yang salah ngambil jurusan, benar ya kata Ustazah tadi. Jadi mungkin itu belum ditemukan atau sedikit sekali menemukan sekolah-sekolah yang sudah mempersiapkan itu. Nah kali ini alhamdulillah sekolah kita dibuka pendaftaran ya Ustazah ya. Lagi buka pendaftaran, silakan langsung mendaftar di SMA IT Uli Albab Batam karena kita lagi ada pendaftaran sudah dibuka dan saat ini lagi diskon ya Ustazah ya. Diskon 75% itu namanya diskon peduli pandemi. Nah, diskon peduli pandemi 75% sampai dengan kapan saja? Sampai Oktober. Sampai Oktober ini. Nah, ayo buruan langsung daftarkan putra-putri terbaiknya gabung di SMA IT Uli Albab Batam karena kita sudah mempersiapkan banyak sekali persiapan untuk anak-anak ini kedepannya menjadi apa dan seperti apa. Dan paling penting nih saja, kita Ustazah bisa jelaskan seperti apa tahap awal mereka itu ada psikotesnya nggak Zah? Ya ada psikotesnya. Biasanya kita lakukan di kelas 10. Nah dari kelas 10 itu nanti kita berlanjut lagi di kelas 12. Kita coba ulik nanti di training motivasinya masih sinkron nggak hasil tesnya dengan yang awal. Bisa jadi ada beberapa anak kita yang sekarang kelas 12 di awal itu ada perubahan ya, ada perubahan. Nah kita tidak ingin terjadi perubahan lagi ketika di detik terakhir karena sekolah tidak akan bisa memberikan treatment melakukan pendampingan yang lebih optimal ketika itu sampai terjadi. Nah seperti itu. Nah alhamdulillah di sekolah kita juga ini ada hobinya kan ya? Oh iya. Nah, hobinya juga. Jadi anak-anak yang di luar pulau bisa tetap sekolah di SMA Uli Albab Batam. Jadi berarti SMA IT Uli Albab Batam ada dua program ya Ustazah ya? Program boarding dengan program full day. Nah pasti orang tua yang di rumah juga sedang menunggu. Oh ya ini kali ini kita spesialis untuk orang tua yang di luar ya Pak Pulau ya. Nah jadi jangan takut lagi buat menitipkan ananda-andanya di SMA IT Uli Albab Batam karena kita ada program boarding. Nah mungkin untuk kegiatan boardingnya banyak pertanyaan dari waduh Ustazah, itu apa aja program boardingnya Ustazah? Nah kalau boarding, jadi boarding yang di SMA Uli Albab Batam ini ya, seperti boarding yang klasik ya, tapi boarding modern lah ya. Jadi tapi tetap ada yang pertama aturan tetap ada, kemudian jadwal juga tetap ada, terus kajian ya. Jadi di sana itu ada programnya yang pertama halaqah Quran ya. Halaqah Quran ini biasanya dilaksanakan pada ba'da maghrib ya, maghrib. Kemudian nanti ada ziyadah ya, ziyadah Quran itu atau setelah ayat-ayat baru ya, setelah baru dilakukan anak-anak pada sholat subuh. Nah kegiatan yang lain adalah ada outing ya, ada outing pasti biar mereka nggak jenuh. Anak-anak kita yang buat tinggal ini biar nggak jenuh, sekali sebulan mengadakan acara di luar ya, bersama-sama didampingi oleh musik-musiknya. Nah selain itu kita juga ada program kajian ya, kajian fikih ya, kemudian ta'lim, kemudian ada muhadharah, madrasah. Jadi bagaimana dilatih melatih anak-anak untuk berbicara di depan umum ya, menambah kosakata bahasa Arab ya, dan tentu ada juga bahasa Inggris ya, untuk memantapkan bahasa Inggris. Jadi seperti itu sih gambaran umum ya untuk yang di boarding. Benar. Jadi buat yang di rumah yang ragu gitu kan ya, masukkan anaknya ke Jawa karena nggak harus ke Jawa lagi Ustazah ya. Untuk dapatkan sekolah boarding itu di Batam juga sudah dapat sekolah boarding yang bagus gitu kan ya, yang bagus, masih banyak program-program kita di sekolah ini seperti itu. Nah
jadi buat ayah bunda yang di luar Batam, silakan langsung daftarkan putra putrinya di SMA ITB Kalbar, karena yang sekolah di Batam ini di UA ini gak hanya dari Batam ya kan Ustazah? Ya, betul Dari mana sekali. aja Ustazah? Alhamdulillah, ya orang tua banyak yang percaya kepada kita selain dari Batam, ya dari Pinang, kemudian dari Bintan, dari Anambas, dari Natuna, terus dari Karimun, bahkan tahun ini ya ada yang dari pulau dari Palembang, ya dari Palembang, kemudian dari Jakarta juga ada, alhamdulillah. Banyak ya Ustazah ya, alhamdulillah. Jadi di SMA ITB Kalbar ini banyak bermacam-macam dari pulau, banyak sekali dari pulau yang Pulau Karimun, Pulau Tanjung Pinang yang langsung montok ke sini gitu kan ya. Nah buat ayah bunda yang mungkin tidak ingin jauh dengan anaknya, silakan langsung gabung di sekolah kita. Nah Ustazah, ini ada pertanyaan dari murid Ustazah. Apakah ada kepulangan atau bagaimana Ustazah, ada luar pulangan mungkin Ustazah maksudnya Ustazah? Ya, untuk di hari normal biasanya sekali sebulan ya, di awal bulan di pekan pertama anak-anak diperbolehkan untuk pulang ke rumah masing-masing ya, dengan ketentuan, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya tentunya. Ya balik nggak boleh sama lawan jenis yang muhrim ya, seperti itu biasanya sih seperti orang tua. Jadi jadwal kepulangan insya Allah sebulan sekali, tapi ada ketentuan yang berlaku ya Ustazah ya. Nah jangan takut, mungkin kalau orang tuanya yang nggak ingin jauh-jauh dari anaknya, insya Allah di SMA ITB Kalbar ini ada jadwal kepulangan untuk anak-anak kita. Nah ini ada juga lagi orang tua yang bertanya untuk kelas inspirasinya kemana aja gitu kan ya. Mana aja? Ini ada lagi ayah bunda yang lagu kita akan sampaikan lagi videonya, ada tayang lagi video untuk anak-anak yang saat ini tuh banyak sekali anak-anak pengen jadi dokter. Ya. Nah maka kita juga ada kelas inspirasi ke rumah sakit ya Ustazah ya. Iya betul. Kemana itu Ustazah kita ada? Yang pernah kita lakukan ke awal terus ya, kemudian ke apa namanya? Rumah sakit apa gitu Ustazah? Rumah sakit apa ya? Pokoknya iya. Jadi ada yang satu lagi itu yang dia rumah sakit. Iya, BSC Batam Medical Center. Jadi awal terus juga ada. Ya sekarang kita videonya yang awal terus ya. Oke. Ya, kita lihat ini awal terus. Jadi ini buat ayah bunda yang ingin nanti anaknya jadi dokter, tapi di rumah sakit itu nggak hanya dokter ya Ustazah ya? Iya, banyak profesi yang lain, ada rekam medis, kemudian dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, itu tujuan kita untuk kelas inspirasi ke awal terus itu mengenalkan mereka bahwasanya nggak hanya dokter loh yang bekerja di rumah sakit. Iya. Itu Ustazah ya. Dan tidak hanya dokter, profesi yang mulia. Benar. Ya, tapi profesi yang lain pun tak kalah mulia. Tak kalah mulianya. Jadi di rumah sakit itu ada apoteker juga Ustazah ya? Iya betul. Ada apoteker. Kalau ada apoteker, ada perawat dan sebagainya ya, ada fisioterapi. Jadi banyak ya. Jadi jadi kita itu di sekolah SMA ITB Kalbar itu benar-benar membuka mata anak-anak dan membuka potensi anak-anak Ustazah ya. Jadi biar nggak jenuh ya, memiliki itu tadi, karena BLP itu adalah bagaimana memberikan pengalaman belajar ya kepada anak-anak sehingga itu akan semakin menumbuhkan, semakin mengembangkan kapasitas belajar mereka ya, belajar sepanjang hidup. Nah, jadi terkadang anak ada yang dia dari rumah ingin jadi dokter Ustazah ya. Karena orang tua Ustazah. Betul. Nah padahal si anak tidak punya potensi di situ. Benar. Nah jadi itulah kita menjadikan kelas inspirasi ini supaya anak-anak benar-benar terinspirasi ya Ustazah ya. Nah ini beberapa kegiatan ini ada kita mencuci tangan kepada anak-anak kita di rumah sakit Awal Bros gitu. Jadi ini menumbuhkan benih-benih mereka untuk jadi yang bekerja di dunia kesehatan ya. Nah ini banyak kegiatan anak. Ini untuk sosialisasi waktunya kapan aja Ustazah? Biasanya kita lakukan sebulan sekali ya. Namun di masa pandemi ini karena kelas inspirasi ini secara offline tidak bisa kita lakukan, maka ya kita tetap mencari cara lain gitu ya. Kita mengundang narasumber ya,
narasumber mungkin tokoh ya untuk berbagi inspirasi kepada anak-anak kita, karena untuk melakukan kunjungan-kunjungan seperti ini ke kantor-kantor atau lembaga itu tidak memungkinkan atau belum diperbolehkan. Nah, bagaimana anak-anak kita yang sekarang yang belum banyak mengikuti program ini, maka akan kita usahakan namun menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Jadi sekarang ini pihak sekolah kita mensiasati untuk kelas inspirasi ini, kita ada yang sama coach Aan dan coach apa itu ada untuk kelas inspirasi apa saja yang sama coach Aan sama coach itu mereka itu ada escape juga yang saat ini tuh digantikan itu untuk apa ya saya lupa. Ya conversation itu jadi banyak. Nah, salah satu English Camp, kenapa kita sekolah membuat English Camp? Karena modal utama anak SMA untuk masuk kampus adalah bahasa Inggris. Betul sekali. Jadi kemanapun mereka bahasa itu ada alat komunikasi yang sangat penting ya. Maka anak-anak kita harus mampu untuk speak English. Jadi juga dengan guru-gurunya. Jadi di sini bukan hanya anak-anak yang dididik, tapi sambil mendidik guru-guru pun dididik. Contohnya di dalam program Fun English Camp ini, guru-guru juga di dalam kelas bersama siswa-siswi, termasuk yang ngomong juga ikut jawaban. Iya, jadi sama-sama kita kalau bisa cari kesalahan, kita dapat punishment dari coaches para coaches. Nah, jadi kalau di luar itu mungkin SMA luar itu mereka ada sendiri ya saudara untuk bahasa Inggris ya saudara. Tapi kalau kita di sekolah ini emang ada program untuk bahasa Inggris saudara. Karena bahasa itu adalah modal utama mereka nanti untuk masuk kampus. Nah, dan kita juga di SMA itu juga banyak program saudara ya, banyak program yang salah satunya adalah ekskul. Nah, jadi mereka itu tuh ada anak-anak ya, prestasi kita itu ada anak-anak yang suka megang alat-alat teknologi ya saudara, komputer, kamera. Maka kita ada video dokumenter. Nah, video dokumenter dari siswa-siswa kita walaupun di asrama tetap mereka produktif ya saudara. Iya betul. Jadi kalau di asrama terkenal dengan aturan yang ketat ya, tapi kita juga memperlakukan itu, namun ada hal-hal misalnya anak-anak yang memang dia punya bakat atau punya hobi di bidang IT, maka itu bisa diberikan dispensasi ya di waktu-waktu tertentu. Misalnya ada proyek mereka akan membuat video atau editing video, maka itu akan diberikan dan ditemani oleh musik. Nah, kita akan lihat ini dokumenter dari anak-anak asrama kita. Jadi bukan berarti mereka tinggal di asrama mereka tidak berkarya ya. Karena SMA perlu digarisbawahi bahwasanya buat ayah muda, SMA itu ulil albabata menggali potensi. Iya, menggali potensi yang dimiliki anak. Karena Allah itu menghadirkan manusia ke bumi ini tidak dengan produk galau. Semua manusia itu diciptakan dengan segala potensi, kelebihan dan kekurangan. Maka kita pengen anak-anak itu fokus pada potensinya, bukan meratapi kekurangannya. Iya, jadi jangan buat mungkin anak ayah bunda yang lagi di rumah yang saat ini menonton, yang hobinya itu suka video-video buat video gitu ya. Maka dengan asrama ini takutnya akan terkendala gitu Ustazah yang gak punya potensi Ustazah ya. Maka di asrama ini kita tidak begitu Ustazah ya. Iya, kita juga ada ekskul desain grafis ya. Dari desain grafis yang itu dilakukan setengah sekali biasanya di masa normal ya. Namun saat ini karena anak-anak kita berada di rumah, yaitu balik ke anak untuk mengembangkan secara otodidak dasar-dasar yang sudah pernah diberikan. Nah, ini ada pertanyaan Ustazah dari wali murid. Bagaimana sistem cuci baju, apakah laundry seperti apa Ustazah? Oh gitu. Jadi kalau untuk baju kita ada fasilitas laundry yang laundry sekolah, laundry rekan kita, alhamdulillah. Namun untuk pakaian-pakaian dalam karena anak-anak kita juga sudah SMA, maka itu wajib mereka cuci sendiri. Ya, di asrama kita siapkan jumuran ya. Jadi karena anak-anak ini kan sudah siap untuk
ke jenjang yang lebih tinggi dalam ini kuliah ya. Jadi mulai sekarang juga anak yang tadinya nggak biasa cuci di rumah, nggak pernah megang sabun cuci, nggak pernah megang pakaian kotor. Nah di sini lah tempatnya mereka didiamkan juga seperti itu. Nah jadi buat ayah bunda yang di rumah jangan takut karena di SMA IT Ulil Albab ini itu mereka mandiri dan terkorek gitu apa prestasi-prestasinya, terkorek potensi-potensi mereka gitu. Dan ekskulnya dan kita juga ada tata boga ya Ustazah ya? Iya, alhamdulillah ada tata boga juga salah satu ekskul ya Ustazah ya? Iya. Nah salah satu ekskul tata boga gitu. Nah, jadi ekskul itu ada ekskul wajib, ekskul wajib itu kan pramuka gitu ya. Seperti pada umumnya pramuka yang dalam hal ini tuh menerapkan konsep serba terpisah ya, betul-betul kita tetap jaga adat-adat ya yang ada dalam jenis di lapangan. Jadi ikhwan bersama bagian ikhwan, akhwat bersama bagian akhwat seperti itu. Kemudian untuk yang ekskul pilihan ada banyak, salah satu yang pertama itu ada basket, kemudian futsal, terus panahan, kemudian voli ya, voli, tenis meja, badminton, apa lagi ya? Banyak sih. Banyak sekali. Ya. Termasuk tadi yang desain grafis. Jadi semakin banyak peminatnya maka kita insya Allah akan ada ya saja ya. Iya, bahkan kita ada challenge ya untuk membangun kemandirian anak-anak kita ya. Ketika anak itu bisa mengumpulkan teman-temannya yang punya hobi yang sama, bakat yang sama, misalnya kita belum punya ekskul nih di sekolah tersebut, pokoknya ada anak nih yang berbakat di bidang misalnya robotik ya, misalnya robotik, karena saat ini kita belum ada. Kedepannya kalau misalnya ternyata ada siswa kita yang punya minat untuk itu, dia mencari temannya 10 orang dan dia menjadi pionir bagi teman itu adalah merupakan wadah yang kita berikan kepada siswa untuk bagaimana menumbuhkan, mengasah jiwa-jiwa kepemimpinan mereka gitu. Jadi nanti kalau misalnya memang dia dapat teman saya 10 itu sudah bisa kita panggilkan pelatihnya seperti itu. Nah jadi kita membuka ekskul itu sesuai dengan permintaan anak ya Ustaz ya. Insya Allah dari sekolah memfasilitasi. Nah sekali lagi buat ayah muda yang di rumah, nah lihat sekolah kita sudah memberikan yang terbaik, sudah insya Allah memberikan ikhtiar yang terbaik buat anak-anak kita, maka langsung saja daftarkan putra putrinya ke SMA IT Ulil Albab Batam. Karena pada saat ini kita berdiskon 75% saja ya, sampai dengan tanggal 31 Oktober. Ya, kalau misalnya nanti tidak mendaftar di bulan Oktober, maka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 75%. Di bulan selanjutnya, ya, di bulan November itu hanya akan mendapatkan diskon sebanyak 50%, kehilangan 20% saja. Iya, lumayan. Nah, langsung aja daftar caranya, langsung aja daftar di nomor di bawah ini, ada nomor. Nah, atau langsung aja komen di Instagram atau Facebook atau di YouTube. Nah, SMA IT Ulil Albab, bagaimana cara mendaftar di SMA IT Ulil Albab? Karena kita terbatas ya saja ya. Iya, kita terbatas. Untuk tahun ini kita hanya membuka peluang 120 maksimal ya. Karena kita tidak ingin menumpuk siswa kita dalam kelas. Benar. Ya. Nah, kita potensi anak yang sedikit insya Allah akan menjadi potensi yang baik ya Ustaz. Amin. Dan mungkin saya tahu saja yang angkatan 1 ada berapa, angkatan 2 ada berapa, apakah terus meningkat atau seperti apa Ustaz? Alhamdulillah, kata Allah ini meningkat. Ya. Jadi dari yang tadi saya sampaikan di awal bahwa di tahun pertama siswa yang kita yang berhasil masuk ya di awal itu tahun pertama itu 18 siswa, kemudian tengah perjalanan ada yang pengen masuk ya, pindah dari sekolah lain, alhamdulillah berjumlah 25 orang, kemudian di angkatan kedua ada 110 ya, 110 orang, kemudian di angkatan ketiga ada 103 ya, 103 siswa. Alhamdulillah kalau secara statistik memang kemarin itu ada beberapa yang banyak pindah ke kelas itu untuk yang ketiga, jadi ada beberapa juga yang pindah ke luar belakang seperti itu. Nah, itu tandanya semakin banyak permintaan di SMA IT Ulil Albab karena mereka tahu bahwasanya SMA IT Ulil Albab banyak program ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Banyak program. Jadi buat yang di Batam langsung saja daftarkan anak-anak terbaiknya di SMA IT Ulil Albab dan
Dan buat yang di luar Batam juga silakan langsung daftarkan putra-putri terbaiknya di SMA Negeri Ulun Laba Batam, karena kita ada kita di sini ada boarding dan full day ya Ustazah ya. Untuk yang asrama Ahmad mungkin ada yang bertanya Zah, untuk yang asrama Ahmad jauh nggak dari sekolah? Dekat sekali, jadi kita satu komplek ya. Cuman untuk area boarding akhwat itu memang ada lagi safety-nya ya, berupa pagar yang bergembok ya. Namanya juga akhwat yang brilian, betul-betul harus dijaga. Nah, jadi jangan takut buat ayah bunda yang memiliki anak perempuan, ayo langsung saja daftarkan. Bahkan banyak perempuan Ustazah yang untuk masuk ke sekolah kita Ustazah ya. Alhamdulillah banyak. Dan untuk ruang belajar juga kita dekat dari asrama, jadi nggak perlu jauh-jauh Anda untuk pergi sekolah Ustazah ya. Ya, mungkin kasih tahu Ustazah, SMA kita berdiri berapa tahun Ustazah? Berapa tahun SMA kita berdiri? Kita dari 2018. Ya, 2018 ini tahunnya tahun depan jadi tahun keempat. Ya, insya Allah tahun ini ya tahun depan kita akan meluluskan anak pertama ya, anak pertama kita yang 25 orang. Mudah-mudahan ya yang sekarang mereka lagi pemantapan ya, pemantapan untuk menggapai impian mereka di masing-masing universitas, impian yang sudah mereka buat. Dan alhamdulillah kita juga membuat strategi ya untuk kelas 12, bagaimana strategi untuk mencapai tadi dengan cara yang pertama adalah melakukan pemantapan di bidang-bidang yang akan diujikan nanti. Kemudian kita juga bekerja sama, melakukan kerjasama dengan salah satu lembaga yang memang sudah lama berkecimpung dan punya pengalaman untuk mensukseskan anak-anak menembus PTN ya, PTN di Indonesia dari Jogja ya, namanya Uframe. Itu setiap bulan kita melakukan tryout ya, anak-anak itu akan melakukan tryout, kemudian dari hasil tryout itu akan disinkronkan dengan pilihan PTN dan jurusan pilihan mereka. Kira-kira nilai dari tryout yang mereka dapatkan ini sudah masuk belum ya di pas jurusan yang mereka pilih. Nah, seandainya itu tidak belum mencapai, maka itu masih akan diberikan lagi motivasi, akan ditreatment kembali untuk bulan selanjutnya bagaimana progresnya. Nah, di setiap tryout itu ya akan diberikan pilihan ya. Kalau ternyata misalnya dia memilih kedokteran gen ya, ternyata untuk menembus kedokteran gen itu nilai itu harus di atas 600 ya, di atas 600. Nah, ternyata nilainya mungkin masih di angka 500. Nah, di hasil itu, di hasil TO-nya itu akan diberikan pilihan. Kamu bisa mengambil jurusan yang lain yang mungkin tidak jauh-jauh dari kedokteran. Ya, misalnya farmasi ya, atau apa gitu ya. Seperti itu. Jadi anak-anak betul-betul kita konsentrasikan, kita bagaimana caranya ya untuk mereka tetap fokus ya, fokus mempersiapkan diri, fokus untuk meraih apa yang mereka memang sudah cita-citakan tadi. Oke, baik. Mungkin di layar saat ini ada yang bertanya, kok asramanya kecil gitu ya? Itu adalah asrama yang lama Ustazah ya? Iya, ini asrama akhwat. Jadi asrama Iban yang lama. Asrama Iban, sorry. Ini asrama Iban yang di tahun pertama kita menempati rumah ya, di perumahan. Nah, alhamdulillah sekarang itu waktu itu kita masih mulai kali antar pakai pakai mobil jemputan ya. Alhamdulillah sekarang itu sudah bergabung semua di sekolah. Jadi ini bukan asrama kita sekarang ya bunda ya. Nah, maksud asrama kita sekarang itu tadi yang video yang awal, nanti kita akan share videonya. Untuk yang sekarang ini itu adalah angkatan pertama yang mereka membuat video dokumenter terkait ini. Dan tadi saya ingat untuk mengantisipasi pihak sekolah terkait kelas inspirasi, maka kita ada kelas training motivasi Ustazah. Yang satu langsung ya Ustazah ya? Iya. Training motivasi untuk di masa pandemi ini biasanya kita datangkan ya motivator dari Jakarta. Namun kalau Allah kondisi yang tidak memungkinkan, tapi tetap kita laksanakan. Untuk kelas 11 memang kelas motivasinya adalah bagaimana memotivasi mereka untuk tetap fokus, tetap yakin bahwa apa
apa yang mereka pilih ya, peran yang akan mereka pilih nanti di jenjang selanjutnya itu betul-betul sudah mantap ya, tidak akan berubah lagi. Kemudian untuk kelas 11, alhamdulillah kita juga sudah lakukan di semester ini. Nah, titik tekan yang diberikan di kelas 11 itu adalah bagaimana anak-anak itu mampu membuat proposal hidup ya, life mapping yang tentang kehidupan mereka dari start ya, melakukan langkah-langkah besar dalam kehidupan mereka untuk menuju dari goal hidup. Nah, bagaimana untuk tetap konsisten, bagaimana untuk tetap istiqomah ya untuk pilihan-pilihan dan rencana-rencana yang mereka sudah buat. Nah, selain itu juga mereka akan nanti membuat namanya proposal hidup. Ya, proposal hidup itu biasanya dipresentasikan kalau di kegiatan offline ya, mereka menyampaikan di depan teman-teman yang mempresentasikan proposal hidupnya seperti apa ya, dia akan menjadi apa, dengan cara apa dia mencapai itu, kemudian langkah kecil dari sekarang yang bisa lakukan apa, prosesnya nanti apa. Jadi ada strategi dan rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang atau enggak. Nah, biasanya setelah mereka menyampaikan itu di depan guru ya, di depan guru dan di depan coach, mereka selanjutnya akan menyampaikan ke orang tua. Jadi harus ada sinkron antara pilihan anak dan orang tua. Jadi karena kita juga memberikan pemahaman kepada anak untuk tetap logis. Misalnya anak-anak yang pengen masuk di jurusan-jurusan yang memang butuh biaya banyak, misalnya pilot ya. Kira-kira pilihan ini sinkron tidak dengan kondisi orang tua, itu satu. Kira-kira sinkron juga tidak dengan fisik anak, dan sebagainya. Jadi memang betul-betul menentukan pilihan itu secara logis yang berdasar ya, ada dasarnya, bukan asal-asalan pengen gini, tapi tidak mempertimbangkan hal-hal di luar. Nah, hal yang kecil, kalau saya perhatikan hal yang kecil aja diperhatikan banget oleh SMA IT Ul Albab Batam. Gunanya apa? Agar nanti anak-anak tamat dari SMA IT Ul Albab sudah terarah ya, sudah terarah dan tahu mau kemana tujuannya sesuai dengan potensi yang mereka miliki ya Ustazah ya. Nah, sesuai dengan potensi yang mereka miliki gitu. Nah, itu kecil sekali ada di sekolah-sekolah luar seperti itu ya. Maka di SMA IT Ul Albab inilah tempatnya untuk itu semua. Maka langsung saja buat ayah bunda, datangkan segera untuk putra-putri terbaiknya di SMA IT Ul Albab Batam. Nah, Ustazah, ada yang bertanya Ustazah, alamat SMA IT Ul Albab di mana Ustazah? Ya, alamat kita di Jalan Diponegoro ya, Jalan Diponegoro, kemudian Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Haji ya, Kota Batam. Untuk tepatnya kita berada di depan perumahan Mas Mandala. Jadi sangat strategis tempatnya ya. Kalau arah dari Nagoya ya, yang di Batam, arah dari Nagoya di Tiban ya, daerah Tiban lurus, kemudian di sebelah kiri jalan ada pom bensin beberapa meter, sekitar 100 meter dari pom bensin itu di sebelah kiri jalan. Nah, itu adalah ada bangunan SMA Ul Albab Batam yang saat ini alhamdulillah sudah 2 lantai ya, dengan lumayan banyak ya ruangan yang tersedia dan alhamdulillah rencana ke depan juga akan ditambah lagi. Amin. Jadi buat ayah muda yang di luar Batam atau yang di Batam, jika ingin berkunjung di SMA kita, insya Allah saja kita ada saja ya. Insya Allah. Jadi guru-guru tetap masuk ya. Setiap hari kerja guru ada, dan alhamdulillah di boarding juga tetap ada guru yang minat di situ. Ya. Nah, jadi jika ingin melihat boarding SMA IT Ul Albab, maka datang aja. Nah, selain itu juga ada permintaan anak-anak banyak yang ingin jadi teknik. Kita juga ada kelas inspirasi di PT McDermott ya Saudara. Okay. Nah, kita akan lihat video di PT McDermott. Nah, untuk kelas inspirasi anak-anak. Nah, ini kita akan lihat. Banyak sekali anak-anak kita yang berpotensi atau ingin menjadi ingin menjadi teknik, nah teknisi yang kerja di perkapalan. Maka kita dari SMA IT Ul Albab Batam langsung mengajak mereka ke PT
McDermott, karena ini PT yang berada apa nih Ustazah? Publikasi. Jadi di McDermott ini adalah perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia dan produk-produknya itu merupakan produk ekspor ya. Itu adalah pesanan dari luar, dari Dubai, kemudian dari Iran, dan alhamdulillah yang engineer-engineer misi yang ada di sana itu adalah lulusan terbaik ya dari beberapa perguruan tinggi terbaik ya di Indonesia, misalnya dari ITB, ya, UNS, ITS, Unhas ya, alhamdulillah. Nah, jadi kelas inspirasi yang teknik ini yang anak-anak banyak permintaannya, bukan permintaan, tapi lebih tepatnya hasil potensi mereka ya Ustazah ya, hasil dari psikotes ya Ustazah ya. Iya, jadi kita harus memperlihatkan sesuatu yang real kepada anak-anak, karena anak milenial itu kalau belum melihat ya, belum merasakan itu nggak akan percaya. Benar. Ya, jadi makanya kita bawa ke sana melihat bagaimana aplikasi ya, bagaimana orang-orang bekerja di situ ya, bagaimana bekerja dengan orang-orang ekspatriat, ilmu apa yang mereka harus kuasai ya, seperti itu. Jadi benar-benar kita mengarahkan anak-anak ini sesuai dengan potensi mereka gitu. Ayo ya Bunda, di mana lagi kita menemukan sekolah yang benar-benar menunjukkan potensi anak seperti itu ya. Nah, potensi anak yang itu untuk bagaimana mereka itu jadi itu seperti itu ya Bunda. Nah, mohon maaf ya, saya haus. Oke, nah seperti itu. Jadi SMA itu sudah memfasilitasi itu semua. Jadi bagaimana kita lagi ya? Jadi makanya ayah bunda di rumah sedangkan daftarkan saja ke SMA IT UIN Alba Batam, tempatnya sangat strategis. Di pinggir saja ya. Alhamdulillah di pinggir. Pinggir jalan. Pinggir jalan saja bukan pinggiran. Pinggir jalan besar ya. Iya, pinggir jalan besar. Jadi langsung saja buat yang di Batam langsung saja daftarkan. Karena kita ada full day, ada yang boarding, jadi it's okay, nggak masalah. Mungkin terkait asrama lagi saja, terkait asrama seperti apa? Nah, alhamdulillah asrama ini selain strategis tempatnya insya Allah aman ya, kita juga schedule-nya 24 jam ya, kemudian di sana juga dibimbing oleh muslim-muslimah atau pembina yang insya Allah soleh dan solehah ya. Kemudian satu hal yang merupakan sebuah rasa syukur bagi kami adalah selaku manajemen adalah guru-guru yang ada di SMA Alba Batam ini adalah guru-guru yang terbina. Jadi guru-guru muda ya, guru-guru milenial yang biasanya di luar kelas itu susah membedakan mana siswa mana murid ya. Tapi alhamdulillah guru-guru kita ini adalah guru-guru yang setiap pekan dicas ya, dicas wawasannya, kemudian dicas ujiannya, agar mereka itu dalam tanda kutip senantiasa waras ya, senantiasa waras untuk membimbing adik-adiknya. Jadi kalau misalnya dari tingkat usia kan generasinya sama ya, gurunya generasi apa? Z ya? Generasi Z, anaknya juga generasi Z, jadi sama-sama ada yang nyambung, cuman yang kepala-kepalanya aja yang agak jadi sebenarnya alhamdulillah di SMA itu juga kita guru-gurunya lulusan dari banyak kampus-kampus negeri saja ya. Alhamdulillah dari beberapa kampus-kampus ternama seluruh Indonesia. Nah, jadi ada yang bertanya terkait lulus dari mana guru-gurunya gitu. Alhamdulillah kita banyak dari kampus-kampus terbaik atau kampus-kampus negeri yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari Jawa ya, juga dari Jawa, Sumatera, dan campur dari mana-mana kita banyak sekali ini. Jadi kenapa kita juga pilih yang seperti ini? Pertama juga mutu ya Ustazah ya. Yang kedua paling penting adalah ya Bunda, kenapa? Supaya bisa memotivasi anak-anak kita untuk masuk kampus terbaik. Betul. Nah, untuk masuk kampus terbaik di setelah dari SMA itu UIN Alba Batam. Nah, kira-kira ada lagi saja yang ditambahkan saja. Nah, jadi selain tadi kelas inspirasi, orientasi kampus, anak-anak juga melihat role model langsung dari guru-guru ya, dari guru-gurunya. Kemudian untuk yang
inspirasi program yang lain yang tadi lupa kita sebutkan untuk pembelajaran Al-Quran. Alhamdulillah pembelajaran Al-Quran di SMA Jawa Barat itu kita bekerja sama dengan Uni Foundation dari Surabaya, dan alhamdulillah ini juga mutunya selalu dikawal ya langsung dari Uni Foundation-nya sendiri. Kemudian target itu pembelajaran Al-Quran untuk full day, target kita adalah 3 juz, kemudian untuk yang wording itu 6 juz, dan target capaian yang coba dan itu merupakan yang dicanangkan ya oleh Umi Foundation sendiri dan sekolah juga, bagaimana anak-anak kita nanti ini keluar dari SMA itu, lulus dari sekolah ini mereka sudah mendapatkan bekal ya untuk masuk ke masyarakat luas. Jadi insya Allah setelah lulus dari SMA ini mereka sudah tersertifikasi metode Umi, jadi sudah punya lisensi untuk layak mengajar ya. Jadi nanti kalau misalnya kuliah ya tinggal di tengah-tengah masyarakat, mereka sudah bisa mendakwah ya, mereka bisa berkontribusi kepada masyarakat dengan ilmunya ya, dengan ilmu Al-Qurannya seperti itu. Jadi kita juga tidak hanya di akademis, tapi kita juga di Al-Quran ya Ustazah. Ya. Nah, karena ya kita sholat Islam terpadu. Nah ini ada bertanya lagi Ustazah, ini bertanya, bagaimana dengan anak kami yang negeri, bisakah mengikuti pelajaran atau Al-Quran selama di SMA IT Ulil Albab? Ya alhamdulillah, jadi siswa yang kita pilih di SMA ini bukan hanya siswa lulusan dari Islam ya, tapi seluruh sekolah ya yang mana sekolah ini anaknya masih statusnya beragama Islam. Nah untuk yang dari negeri biasanya kan bekal Al-Quran itu masih dasar. Nah kita melakukan treatment, jadi dari hasil observasi Al-Qurannya ketika masuk, misalnya anak-anak ini masih banyak yang perlu diperbaiki tahsinnya, maka dia akan masuk dulu di kelas tahsin. Nah setelah mereka sudah lulus di kelas tahsin, baru di kelas tahsin ini sembari mereka diajak ya, ditargetkan untuk sampai menghafal juz 30 ya. Nah setelah mereka sudah mantap di tahsinnya, maka mereka sudah masuk di kelas yang untuk memenuhi target tadi ya. Jadi seperti teman-temannya untuk yang working ya, alhamdulillah sejauh ini ada beberapa memang yang sudah melampaui ya, ada itu sudah ingin target, tapi memang yang dari negeri ini kita tidak bisa ya, tadi kita tidak bisa menyamakan semuanya karena inputnya juga berbeda. Jadi buat ayah bunda jangan ragu lagi daftarkan putra putrinya, karena dari negeri juga kita ada tahap-tahapan untuk mereka mengulang untuk menghafal gitu ya. Untuk menghafal itu nggak langsung hafal yang sulit gitu saja ya. Bahkan ada yang kelas 11 itu progresnya luar biasa, dia dari sekolah negeri ya, tapi ternyata masuk ke boarding itu alhamdulillah progres hafalannya itu Masya Allah ya, itu bahkan lebih cepat dari teman-teman yang dari sekolah Islam. Jadi balik lagi ke niat, kemudian tekad ya anak-anak kita. Benar, jadi kita sudah mensiasati itu semua karena kita tahu bahwasanya yang masuk SMA IT Ulil Albab tidak hanya anak yang dari IT ya Ustazah ya, maka anak yang dari negeri juga ada masuk di SMA IT Ulil Albab. Maka langsung saja daftarkan putra-putri terbaiknya ayah bunda. Silakan langsung daftar karena kita sampai tanggal 31 ini ada diskon 75%. Oh iya, dari sekolah juga mempersiapkan door prize ya. Door prize, jadi 3 penanya terbaik ya, 3 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah. Ada banyak mobil untuk apartemen atau tidak? Iya. Ada mungkin ada lagi pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan lagi. Kita tunggu pertanyaannya Ustazah. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, silakan. Jadi ada kesempatan untuk 3 menit tripod, kemudian 3 unit headset ya. Iya. Ini lumayan bagus, bukan yang cek-cek. Oke. Nah sebelum itu kita ada sambil menunggu dulu kita ada video
penerimaan siswa baru. Nah, video PSB kita bisa lihat video PSB karena saat ini kita jauh nih Ustazah, kita nggak bisa langsung jumpa sama orang tua, jadi kita bisa tayang video aja Ustazah. Betul. Dan kita juga punya apa namanya media sosial ya. Di sana udah sangat-sangat banyak ya kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Nih kegiatan kita banyak sekali. Ada kita observasi langsung untuk minat baku anak-anak itu kan, jadi kita akan lihat langsung anak-anak ini punya potensi di mana sih gitu kan ya, punya potensi di mana, maka kita langsung mengorek potensi mereka itu. Pertama kita harus dari BLP dulu. BLP itu keseharian mereka, bagaimana sholat duhanya, bagaimana tambahan hafalan Al-Qur'annya gitu, bagaimana sholat tahajudnya. Kita akan terus melihat mereka seperti itu, membimbing mereka seperti itu. Dan ini ada orientasi kampusnya Ustazah ya. Nah, oh iya, terus kita juga ada program MLC ya Ustazah ya. Iya, jadi MLC ini adalah singkatan dari Micro Learning Center. Jadi Micro Learning Center ini adalah kegiatan pembelajaran ya, yang juga memang sudah punya silabus. Ini biasanya materi khas dari JCT ya, Ustaz ya. Di MLC ini biasanya jumlah anak itu jadi pembinaan dalam kelompok kecil ya. Biasanya anaknya itu jumlahnya 10 ya. Jumlahnya 10 ini nanti satu pementor. Jadi di situ nanti anak-anak akan diberikan wawasan, kemudian apa namanya ilmu-ilmu terkait banyak hal ya, tentang kebangsaan, wawasan kebangsaan ada di sana, sejarah Indonesia seperti apa, kemudian apa namanya ilmu-ilmu tentang agama kita, tentang Al-Quran, tentang tauhid, ibadah dan sebagainya. Jadi complicated apa namanya materi. Karena kita ada silabusnya untuk MLC itu langsung biasanya kita mengacu dari JCT Indonesia seperti itu. Dan itu setiap alhamdulillah di masa pandemi ini tetap kita laksanakan ya dengan secara online ya, secara online. Biasanya kita menggunakan via Zoom ya, menggunakan Google Meet dan sebagainya. Alhamdulillah so far anak cukup antusias mengikuti kegiatan ini. Jadi kalau kemarin kebetulan saya juga termasuk di tim ini ya, alhamdulillah semuanya antusias. Qadarullah ada beberapa anak yang dari Anambas gitu ya, yang tiba-tiba hilang ya, rupanya apa namanya koneksinya itu kurang stabil. Jadi selama pandemi ini bukan menutup kreativitas para guru dan pihak sekolah untuk terus memberikan yang terbaik kepada siswa-siswi kita. Ya. Dan di apa namanya di program ini juga anak-anak kan selalu menyetorkan yaumiyahnya, di mana anak-anak ini akan diberikan target-target ibadah ya. Jadi target-target ibadah itu misalnya mereka harus membaca Al-Quran setengah juz misalnya dalam sehari, atau dan mereka harus sholat tahajud tiap malam, puasa berapa kali dalam seminggu. Jadi seperti itu. Biasanya target-target ini disesuaikan dengan intensitas mereka. Jadi makin tinggi harusnya maka target mereka itu makin tinggi juga. Secara langsung lah mengecas mereka untuk on gitu. Betul sekali, dan ini juga diberlakukan pada guru-guru. Oh iya, kita juga ada MLC, jadi bukan hanya dari siswa aja. Ya, jadi guru-guru juga ada MLC-nya, ada BLP-nya juga ya. Benar. Ada BLP-nya juga. Karena kita sama-sama ini dididik juga, kita dididik dan mendidik ya Ustaz ya. Karena klinik itu kalau hanya menerangi dia akan terbakar. Benar sekali. Jadi kita sama-sama, jadi guru ini tertarbiyah dan siswanya juga tertarbiyah. Ayo, sekali lagi kepada ayah bunda yang di rumah yang lagi menonton, silakan langsung daftarkan putra putri terbaiknya di SMA ITB Uli Albab Batam, karena sampai tanggal 31 ini kita masih ada diskon 75%. Jangan kehabisan 75%-nya karena nanti bisa jadi akan berkurang persennya. Wah, baik. Langsung saja daftarkan. Caranya langsung saja hubungi nomor ini, nomor di bawah ini, atau bisa langsung saja kunjungi di Facebook kita, Instagram kita, WA kita, dan Facebook kita ya Ustazah ya. Langsung aja hubungin. Karena kita terbatas hanya 120 siswa ya Ustazah ya. Iya. Hanya 120 siswa, jadi silakan langsung daftar saja. Mungkin ada lagi Ustazah? Jadi tadi mungkin untuk menegaskan kembali bahwa karena kebijakan terbaru dari pemerintah pun tidak
ditiadakan, yang ada adalah AKM, maka kita juga insya Allah akan mempersiapkan anak-anak ini untuk AKM. Selain itu yang saat ini sudah berjalan adalah pendampingan program pemantapan untuk sukses SBMPTN ya. Kemudian ada lagi tadi mungkin yang hanya sekilas kita bahas tentang leadership program ya. Jadi karena anak-anak tadi di awal seperti yang kita jelaskan bahwa ya anak-anak ini adalah qualified out, mereka harus siap menjadi pemimpin minimal untuk menjadi pemimpin diri sendiri. Maka di sekolah juga ada program-program bagaimana menumbuhkan jiwa kepemimpinan anak-anak kita, kemudian bagaimana memupuk kemudian lahirlah nanti insya Allah pemimpin terbaik ya. Biasanya sih di sekolah kita ada namanya BES ya. Badan Eksekutif Siswa Terpadu. Badan Eksekutif Siswa Terpadu. Kemudian ada juga pramuka ya. Alhamdulillah anak-anak itu luar biasa, sudah bikin bisa buat proposal sendiri, proposal kegiatan, sudah bikin rapat sendiri. Jadi guru-guru pun hanya sebagai pendamping ya, yang mengarahkan sedikit-sedikit. Jadi alhamdulillah juga untuk prestasi, alhamdulillah insya Allah prestasi kita juga banyak sekali ya. Alhamdulillah. Prestasi kita ada yang dari multimedia, ada prestasi kita yang di Olimpiade Bahasa Indonesia, ada Olimpiade yang di online, banyak prestasi kita gitu ya. Maka untuk lebih tahu lebih lanjut, langsung saja daftarkan putra putri terbaiknya di SMA IT Ulil Albab Batam. Oke, kita begitu aja lagi kan? Ya mungkin demikian. Jadi secara garis besarnya itu ada 14 program ya. Ada 14 program unggulan di SMA IT. Untuk lebih detailnya nanti silahkan ayah bunda ya, sahabat dunia maya di mana saja berada, silahkan dipantengin di media sosial ya, di media sosial SMA IT, baik di FB, kemudian Instagram dan sebagainya. Di sana sudah banyak kita upload ya kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, kami berharap ayah bunda mempergunakan kesempatan ini ya, 75% karena ini adalah salah satu bentuk ya kepedulian kami kepada masyarakat luas agar bisa menampung yang mungkin kalau yang tahun lalu secara pembiayaan itu full ya di angka 12 lebih ya, 12 lebih, tapi di tahun ini hanya di angka 4,6 ya, 4,6. Jadi itu untuk yang kelompok ketiga. Jadi mungkin itu saja ya Ustaz ya yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, atau mungkin ada lebih yang kami sampaikan, kami mohon dimaafkan ya. Yang baik silahkan diambil, yang nggak bagus ya nggak usah diambil ya, diabaikan saja ya, karena yang ngomong di depan ini adalah manusia biasa. Oke, itu saja. Terima kasih untuk orang tua yang sudah menyekolahkan anaknya, yang juga sudah sangat membantu ya sekolah untuk menjadi marketing tak berbayar. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala yang setimpal ya dari ikhtiar-ikhtiar yang ayah bunda lakukan. Mudah-mudahan seluruh ya yang menonton saat ini ya, seluruh keluarga besar SMA Ulil Batam, Yayasan Ulil Batam itu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, terhindar dari segala bahaya ya, dari segala virus-virus ya, senantiasa sehat dan mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Mungkin itu. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustazah Hatika Sari selaku kepala sekolah. Sama-sama. Nah, banyak sekali yang sudah disampaikan sama Ustazah Hatika Sari terkait kegiatan sekolah kita, prestasi sekolah kita, dan banyak sekali yang sudah disampaikan. Jadi buat ayah bunda, ayo langsung saja daftarkan putra putri terbaiknya di SMA IT Ulil Albab Batam, karena kita lagi ada diskon 75% sampai dengan 31 Oktober ini. Jadi langsung saja untuk yang di Batam boleh langsung ke sekolah jika ingin melihat sekolah. Untuk yang luar Batam bisa dilihat dulu bagaimana profil-profil sekolah kita untuk lebih jelasnya Ustazah ya. Atau jika mau lebih jelas lagi silakan langsung kunjungi Facebook kita atau Instagram kita atau YouTube kita melihat kegiatan-kegiatan di SMA IT Ulil Albab Batam.
Baik, jazakumullah khair kepada ayah bunda yang sudah mantengin terus dari tadi kegiatan pada hari ini, talk show kita pada hari ini, diskusi kita pada hari ini. Semoga kita bisa berjumpa ya menjadi keluarga besar SMA ITW Al Batam. Kami tunggu kehadiran putra putri terbaik ayah bunda di rumah, dan kami tunggu ayah bunda untuk bergabung di SMA ITW Al Batam menjadi keluarga besar SMA ITW Al Batam. Baik, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.